Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Ajari kami bersyukur dan firman-Mu yang hendak kami dengar menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sepanjang sejarah kehidupan manusia sering sekali fokus mengejar hal yang nampak dari kasat mata, sehingga membuat manusia sering mengabaikan hal yang abadi. Misalnya fokus terhadap pekerjaan, karir, ambisi akan mengumpulkan harta, atau akan kenaikan jabatan. Memang hal itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan dikarenakan mengejar hal-hal yang kasat mata di dunia ini membuat kita meninggalkan Allah. Oleh karena itu, di dalam mengejar apa yang ada di dunia ini harus diimbangi dengan kerohanian yang sehat. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita manusia hingga Ia turun ke dunia ini dan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Allah yang mau turun ke dunia untuk menyampaikan kabar baik bagi manusia, yakni tentang keselamatan. Ia adalah Allah yang memberikan jalan keselamatan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa oleh karena dosa-dosa kita, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel bila mau meminta atau menerima pengampunan dari Allah akan dosa-dosa mereka, harus melewati mempersembahkan korban bakaran. Yang menugaskan menyampaikan korban bakaran adalah imam besar yang telah dipilih oleh Allah. Tetapi dalam masa perjanjian baru, ada imam besar yang lebih tinggi dari mereka, yakni Yesus Kristus sendiri, yang menjadi imam agung. Ia bukan hanya menyampaikan korban bakaran, tetapi mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan pengampunan dari Allah bagi manusia. Selain itu, ia juga memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia yang rusak oleh karena dosa. Berkat yang terbesar bagi manusia adalah keselamatan. Bukan terletak pada kekuatan, kekuasaan, atau harta yang berlimpah. Dan percaya kepada Kristus bahwa hidup kita hanyalah oleh karena anugerah-Nya semata. Oleh karena itu, apapun yang menjadi pergumulan yang kita hadapi saat ini, tetaplah memandang kepada Kristus pemilik kehidupan kita. Jangan oleh karena apa yang ada di dunia ini, kita meninggalkan Allah. Mari tetap setia sampai akhir. Percaya bahwa kuasa kasih-Nya akan sanggup membebaskan kita dari berbagai tekanan hidup ini. Mari tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan hanya kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau selamatkan kami dari belenggu dosa dan keterikatan oleh dosa, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup setia, tetap teguh di dalam iman dan pengharapan hanya kepadamu. Amin.